Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manfaat Menghindari Sikap Hidup Berpoya-poya, Riya, Sum'at, Takabur, dan Hasad. Ini materi terdapat dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10. Tujuan pembelajaran. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan akhlak mahmumah, sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, pengertian cara menghindari dan manfaatnya. Kemudian peserta didik mampu menganalisis akhlak mahmumah, sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'at, takabur, hasad, pengertian dan cara menghindari serta manfaatnya. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyatakan bahwa akhlak mahmumah, sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'at, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu peserta didik mampu membiasakan untuk menghindari akhlak mahmumah, sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'at, takabur, dan hasad. Kita masuk di bagian pertama. Pertama yaitu berpoya-poya. Pengertian berpoya-poya. Berpoya-poya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaatnya. Kemudian, adapun dalil yang melarang kita bersikap berpoya-poya terdapat dalam surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal mubasyirina kanu ihwanu zayatin wa kana syaitan lirabbihi kafur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Kemudian, cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Cara menghindari sikap berpoya-poya yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selektif memilih teman. Yang ketiga, jalani hidup dengan sederhana. Yang keempat, tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta. Yang kelima, beramal dan bersedekah. Kemudian yang keenam, menabung dan berinvestasi. Kemudian yang kedelapan, kurangi berbelanja hal yang tidak berguna. Kemudian yang kesembilan, susun rencana keuangan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah mencatat pengeluaran dan pemasukan. Itu adalah cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Selanjutnya, manfaat menghindari sikap berpoya-poya. Yang pertama, tidak terpengaruh bujukan rayuan setan. Yang kedua, terhindar dari sikap hidup miskin. Yang ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Yang keempat, terbiasa menerapkan skala prioritas. Yang kelima, disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir adalah disukai oleh orang lain. Kemudian bagian B, yaitu mengenai riya. Pengertian riya dalam bahasa. Pengertian riya dalam bahasa yang artinya pamer. Sedangkan dalam istilah artinya sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan agar mendapat pujian. Cara menghindari sikap riya. Cara menghindari sikap riya yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, berdoa dan memohon pertolongan Allah. Yang ketiga, menyadari menyadari bahwa kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Keempat, berusaha mengendalikan hati. Yang kelima, memperbanyak bersyukur. Yang keenam, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menyembunyikan amal kebaikan. Yang kedelapan, belajar ikhlas. Yang kesembilan, mengingat kematian.
Yang ke-10 meningkatkan ibadah. Yang ke-8 menyadari Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Dan yang terakhir adalah mengingat bahaya riya. Kemudian manfaat menjauhi sikap riya. Manfaat menjauhi sikap riya ada 6. Yang pertama, ikhlas atas amal yang dilakukan. Yang kedua, yakin bahwa beramal hanya untuk Allah. Yang ketiga, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Yang keempat adalah terjauh dari ancaman syirik kecil. Yang kelima, terjauh dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Dan yang terakhir adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan manusia. Kemudian C, sum'ah. Pengertian sum'ah dalam bahasa. Sum'ah dalam bahasa artinya diperdengarkan oleh orang lain. Sum'ah dalam istilah adalah amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Kemudian manfaat menjauhi sikap sum'ah ada 4. Yang pertama, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas. Yang kedua, mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan hawa nafsu. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk yakin atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mendorong umat Islam untuk mengutamakan hidup akhirat. Kemudian bagian D, takabur. Pengertian takabur. Takabur artinya sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dan tujuannya bersenang-senang dan minim manfaatnya. Cara menghindari sikap takabur. Ada 4 cara menghindari sikap takabur. Yang pertama, membiasakan diri selalu tawadhu. Yang kedua, berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahannya. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah ataupun di sekolah. Kemudian, manfaat menjauhi sifat takabur. Manfaat menjauhi sifat takabur ini ada 6. Yang pertama, menjadi manusia yang bersikap rendah hati. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Yang ketiga adalah terjauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia. Yang kelima adalah menumbuhkan sikap keimanan yang lebih kuat. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang terbuka, menerima kritikan dan masukan. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai hasad. Apa pengertian hasad itu? Hasad adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Cara menghindari sikap hasad. Yang pertama, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ketiga, meyakini bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan oleh Allah adalah baik. Bisa jadi itu adalah cobaan. Dan yang terakhir adalah semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sikap hasad. Adapun manfaat menghindari sikap hasad, yang pertama, terjaga dari penyakit rohani. Yang kedua, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis. Yang keempat, menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah selalu
berhusnuzon dalam menjalankan kehidupan. Jadi adapun kesimpulan dari pemaparan materi pada hari ini, yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perlakuan manusia pasti memiliki balasan. Hidup dengan sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad pasti akan mendapatkan mudarat. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia untuk menjauhi sikap-sikap tersebut. Jadi demikianlah persentase pada hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.